Ketua Kadin Nusa Tenggara Timur, Paul Yanto, mengajak calon Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Timur. Di depan Menteri Investasi Republik Indonesia, Ketua DPRD NTT, pengurus Kadin baik daerah maupun pusat, dan para pengusaha NTT, Paul Yanto memaparkan potensi sumber daya alam di NTT. Selain itu, Paul juga berharap gebrakan baru Menteri Investasi dapat membuat para pengusaha semakin semangat dalam membangun daerah, mengingat masih banyak pengusaha yang tertipu. Soal investasi, Pak Menteri, NTT ini sudah terkena stigmanya, tertinggal, terluar, termiskin, terpencil. Saya selalu bilang jangan tambah satu T lagi, yaitu tertipu. Kita harus jujur, memang daerah-daerah tertinggal seperti kita ini sering tertipu oleh investor akan tadi. Banyak sekali kondisi seperti ini. Oleh karena itu, gebrakan kebijakan dari Pak Menteri yang juga berlatar belakang dunia usaha ini membuat kita lebih semangat. Selain tadi itu investor akan yang investasinya tidak jelas, juga banyak hambatan-hambatan dari dalam. Semua pengusaha hampir seluruh Indonesia pasti punya masalah yang sama. Dan khususnya kita di NTT, saya bilang itu ada 3T masih ketimpa lagi, tambah 1T, satu tertipu lagi. Udah banyak sekali dari tertipu ini. Karena itulah kami berharap sebenarnya nanti ada arahan dari Bapak Menteri bagaimana caranya supaya nanti investasi ini bisa dipercepat, tidak ditipu-tipu, baik tipu dari luar maupun tipu dari dalam sendiri. Kita di sini punya potensi, ya kalau sapi itu dari dulu itu Pak Juan sudah punya bidang kan, jadi kita nggak berubah lagi. Tapi masih ada ikan, Pak Menteri dari siang kita makan ikan terus itu lumayan fresh karena ikan di NTT itu mati hanya satu kali kan. Kalau di Jakarta bisa 7 kali mati itu terus, jadi rasanya lain. Kita punya komunitas yang baru unggulan itu Marungga, itu daun kelor yang sudah tentunya dan sekarang ini sudah mulai terkenal. Kita punya coklat juga. Kita punya mangan, tadi kita dengan Pak Kadis baru inventarisasi, itu ada 8 ya Pak Kadis inventarisasi. Garam bermasalah, belum disebut mangan, pabrik semen, kemudian juga ada smelter, kemudian ada lagi banyak, dan ini sudah masuk agenda catatan saya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengatakan, Presiden Jokowi memberi target investasi Indonesia tahun 2021 sebesar 900 triliun rupiah. Sehingga sebagai eksekutor dan regulator, pihaknya segera merumuskan sejumlah langkah komprehensif dan terukur untuk menyelesaikan investasi di daerah dalam rangka mendorong realisasi pertumbuhan investasi tersebut. Apa yang terjadi? Izin pada saat di Pemda kita urus, itu susahnya minta ampun. Sampai kemudian saya sama Presiden, Pak, kalau kita tawaf di Mekah, itu jelas 7 kali putarannya dan sekian menit. Kalau kita tawaf di kementerian lembaga sama dinas ini, tidak jelas, hanya Tuhan dan mereka yang tahu kapan selesainya itu. Ini fair. Ini Bapak Kepala Dinas, apalagi di daerah-daerah, Masya Allah. Mereka buat seperti barang itu kayak mereka punya sendiri sudah. Itu baru kepala dinas, belum kepala bagian lagi. Surat sudah diteken pun kadang-kadang nomornya tidak dikasih. Surat sudah diteken, nomor sudah dikasih, cap pun belum dikasih. Bagaimana izin mau berlaku kalau cap surat tidak ada? Apa yang bisa saya sampaikan? Pengusaha itu yang membutuhkan apa? Dalam membuat izin, dia harus membutuhkan kepastian kapan izinnya keluar. Dia harus butuh kecepatan karena terkait dengan pembiayaan. Dia harus butuh efisiensi. Yang berikut adalah transparansi. Ini hampir semua di negara kita tidak ada. Ketika saya jadi kepala BKPM, Indonesia dalam penelitian satu lembaga dunia itu adalah negara nomor 1 untuk mengurus izin paling berbelit-belit. Ya benar nih, ini bukan kita menilai, ini dunia. Maka kemudian undang-undang Omnibus Law itu dibuat untuk memangkas mata rantai yang tidak baik itu untuk menjadi baik. Caranya bagaimana baik semua?